Halo semuanya, selamat datang di podcast Belajar Santai bareng Janisa, Jana, dan Nisa. Hari ini kita bakal bahas salah satu materi matematika yang biasanya bikin orang dua reaksi nih, antara oh iya aku tahu ini atau Hah, fungsi? Aku aja belum tahu fungsi hidupku. Atau enggak, ya udahlah lanjut aja. fungsi dalam matematika itu sebenarnya simpel banget. Fungsi itu seperti mesin otomatis yang kerjanya rapi dan disiplin. Kamu masukin satu angka, terus dia ngeluarin satu hasil, tidak lebih, tidak kurang. Kalau manusia seprofesional fungsi, mungkin tugas sekolah udah nggak ada yang telat ya. Misal kita punya mesin, fx sama dengan 2x plus 5. Kalau kita masukin angka 5, ya hasilnya 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 13. Simpel kan? Fungsi punya dua hal penting. Satu, domain, semua nilai yang kamu masukin ke mesin. Dua, rank, semua hasil yang kamu masukin mungkin keluar dari mesin. Siapa aja yang boleh masuk ke dalam klub, dan rank itu siapa yang berhasil pulang dengan selamat. Tapi bedanya, fungsi nggak banyak drama, dan dia nggak pilih-pilih orang. Nah, kenapa sih fungsi itu penting banget? Jawabannya karena hampir semua hal matematis butuh fungsi. Gerak benda, fungsi. Pertumbuhan populasi, fungsi. Hubungan cinta kamu yang rumit. Itu bukan fungsi, itu relasi banyak cabang. Yang bikin siswa sering bingung itu bukan fungsi itu susah, tapi karena bentuknya yang bermacam-macam. Ada fungsi linear, kuadrat, eksponensial, polinom, dan yang lain sebagainya. Rasanya kayak daftar mantan, macem-macem jenisnya. Tapi fungsinya tetap sama. Fungsi itu aturan yang memasangkan setiap input dengan satu output. Dan kalau kamu ngerti dasarnya, pasti kamu bisa menaklukkannya. Jadi di episode hari ini kita bakal kenalan lebih dalam sama fungsi. Ngomongin ciri-cirinya, contohnya, dan cara mantap-mantap buat nentuin apakah sesuatu itu fungsi atau bukan. Santai aja, kita pelan-pelan, dan ingat, kalau kamu stres belajar fungsi, coba bayangin fungsi itu cuman mesin. Yang bikin ribet tuh biasanya gurunya, bukan materinya. Hehe, bercanda pak. Oke, langsung aja kita mulai. Oke semuanya, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal masuk ke salah satu fungsi yang paling sering muncul dalam hidup siswa. Contohnya yaitu fungsi linear. Apa sih itu fungsi linear? Fungsi linear itu banyak, kayak fx sama dengan ax plus b, di mana a itu adalah gradien atau kemiringan dan b itu konstanta, titik potong dengan sumbu terhadap sumbu y. Ciri-ciri fungsi linear, grafiknya garis lurus naik kalau a lebih besar daripada 0, turun kalau a lebih kecil daripada 0, kalau a sama dengan 0. Jadi kalau lihat grafik yang benar-benar lurus dan elegan, itu pasti fungsi linear atau tegangan hidup kamu yang akhirnya stabil. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari suatu fungsi. Kalau fungsi f mengubah x menjadi y, maka inversenya f inverse akan mengembalikan y menjadi x. Sekarang kita coba aplikasikan fungsi linear ke contoh nyata. Misalnya kamu punya fungsi fx sama dengan 2x plus 4. Masukkan x sama dengan 3. Maka fx menjadi 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 10. Gampang banget kan? Tapi kita coba ke soal yang lebih menantang ya. Diketahui fx sama dengan 4x min 6. Jika fx sama dengan 14, berapa nilai x? Pembahasannya, 14 sama dengan 4x min 6. 14 tambah 6 sama dengan 4x. Itu kita menggunakan pindah ruas ya teman-teman. Selanjutnya 20 sama dengan 4x, maka x 20 dibagi 4 sama dengan 5.
Kalau ini contoh soal inverse yang udah diketahui inverse-nya ya, kalian bisa pahami cara-cara mudah di atas yang udah aku tuliskan. Berikutnya ada cara mencari inverse yang udah diketahui melalui fungsi komposisi. Bisa diperhatikan gambar di atas ya teman-teman. Biasanya dalam pembelajaran kerap kita temui kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam belajar fungsi. Nah, gimana sih cara menghindari kesalahan tersebut? Karena percaya deh, yang bikin nilai turun itu sebenarnya bukan materinya yang susah, tapi kesalahan kecil yang sebenarnya bisa banget buat dihindari. Kayak jatuh cinta pada orang yang salah. Itu bukan takdir, tapi miscalculation. Kesalahan 1. Input punya 2 output, relasi dianggap fungsi. Nah, ini kesalahan yang sering banget kejadian. Siswa sering mikir, asal ada pasangan berarti fungsi, padahal enggak doang. Itu relasi biasa. Cara menghindarinya, gunakan teknik cek fungsi. Langkahnya, 1. Lihat semua nilai input. 2. Kalau ada input yang muncul 2 kali. 3. Cek outputnya beda. 4. Kalau beda langsung tandai bukan fungsi. Selesai. Bayangin aja gini, 1 input cuman boleh punya 1 output. Kesalahan yang kedua, salah paham tentang A dan B dalam fungsi linear. Biasanya kesalahan kedua ini biasa kita temui pada soal linear. Misal, fx sama dengan ax plus b. Banyak yang masih bingung mana gradien dan mana konstantanya, atau malah salah urutan hitungnya. Terus gimana sih cara menghindarinya? Aku punya tips nih buat kalian. Ingat, makna A dan B itu berbeda. A adalah gradien yang menunjukkan naiknya grafik atau turunnya grafik. Dan yang kedua itu adalah B, titik potong terhadap sumbu Y. Posisi grafik pada X sama dengan 0. Karena fungsi linear itu simple banget, justru malah sering salah karena kita terburu-buru. Ringkasan dari materi fungsi yaitu yang pertama, fungsi adalah aturan dalam memasangkan setiap input dengan satu output. Kalau satu input itu punya 2 output berarti bukan fungsi, tapi drama. Yang kedua, domain, nilai-nilai yang boleh masuk ke dalam fungsi. 3. Rank, hasil yang mungkin keluar, kayak tamu undangan dan yang benar hadir. Oke deh teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini tentang fungsi dan fungsi linear. Mulai dari kenalan konsep dasarnya, Cara menentukan fungsi atau bukan, sampai gimana ngatasi kesalahan kecil yang sering bikin nilai merosot kayak grafik fungsi menurun. kita Janisa pamit undur diri. Sebelum itu kita punya kata-kata penyemangat nih buat kalian. Kalau fx bisa naik cuma gara-gara x-nya nambah, masa kalian enggak? Ayo semangat belajar matematika. Terima kasih sudah dengerin podcast hari ini sampai akhir. See you.